Taman Hutan Raya Gunung Menumbing dikenal sebagai satu-satunya hutan perawan yang masih tersisa di Bangka Barat. Praktis, wilayah ini menjadi lokasi yang tepat untuk pelepas liaran elang. Saya mau ke habituasi karena jadwalnya untuk elang dilepas liarkan. Masa habituasi mutlak dilakukan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sebelum seekor elang dilepas liarkan kembali. Rata-rata elang diinapkan selama 3 hari hingga 2 minggu, tergantung perkembangan elang di masa habituasinya. Nah, ini dia salah satu ciri kalau elang ini udah siap untuk dirilis. Tuh, dia itu udah mulai bertengger di kayunya. Terus ini kalau misalnya kita deketin nanti dia bisa agresif lagi. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tarik aja talinya biar pintu yang di depan sana turun, biar dia bisa lepas. Oke, kita mulai nariknya. Caranya gimana? Kita tarik aja nih. Oke, kita tarik ya. 1, 2, 3. Tahura menjadi pusat habitat elang di wilayah ini. Dengan kegiatan pelepas liaran, diharapkan dapat menjaga kelestarian dan ekosistemnya di alam. Nah, kalau udah lihat elangnya dirilis kayak gini rasanya lega banget. Tapi sebelum elang bisa dirilis pastinya ada proses rehabilitasi memakan waktu cukup panjang di PPS Alomi. Nah, sebelum dirilis biasanya elang akan direhabilitasi terlebih dahulu selama 2-3 tahun. Nah, yang mau kita samperin ini udah direhab selama kurang lebih setahun. Nah, ini dia pakan yang udah kita siapin, itu pakan hidup. Nah, ini ada ikan lele. Emang sengaja dikasih pakan hidup supaya menumbuhkan insting berburu mereka. Soalnya biasanya kalau diambil dari peliharaan malah dia nggak punya insting berburu ya, karena terbiasa di hand feed. Sebelum menjadi penghuni sementara di kandang PPS, satwa karnivora ini sudah melewati proses pengecekan kesehatan. Mereka kemudian dilatih untuk belajar bertahan hidup secara bertahap di kandang. Lewat mana masukinnya? Ya, langsung dilempar aja kah? Oh, wow. Awas. Sus. Hai, berarti kandang ini 2 ya? Ya, 2. Lompat. Hai. Wow. Pusat konservasi ini tidak hanya berisi hewan endemik Bangka Belitung, termasuk elang bondol, satwa endemik Pulau Jawa juga bisa ditemukan di sini. Mereka berasal dari hasil penyelamatan, baik dari laporan warga, sitaan, maupun akibat kecelakaan. Nah, dia nyamperin. Nah, ini salah satu ciri kalau elang biasanya siap untuk dirilis itu dia kalau disamperin bakal langsung menjauh, dia kabur. Tapi kalau ini malah dia nyamperin kita. Elang hasil sitaan yang baru 6 bulan menempati PPS ini cenderung manja dengan panggilan merengek seperti bayi. Nah, ini kita siapin kandang yang lumayan besar untuk ngangkut elang ular bido yang akan kita rilis. Kita mau jemput dulu elangnya. Oh, lewat sini. Tidak seperti biasanya, elang bido yang akan dirilis sengaja tidak diberikan pakan. Karena dalam perjalanan yang memakan waktu hingga 3 jam lamanya, memungkinkan predator ini mengeluarkan kembali isi perutnya. Nah, ini dia salah satu ciri kalau elang ini siap untuk dilepas liarkan. Jadi kalau didekati oleh manusia, dia itu langsung agresif dan menghindar. Tuh, dia mojok. Besar banget ini. Nah, ini kita mau rilis, langsung aja kita masukin kandang. Ya. Aman ya? Nah, elang ular bidonya udah kami amankan di sini. Sekarang mau langsung ke lokasi buat rilis.
kita udah di lokasi buat habituasi elangnya. Kandang habituasi adalah kandang tidak permanen yang ditempatkan di luar kawasan suaka. Kandang sementara ini biasanya dibuat tidak jauh dari wilayah pelepas liaran. Nah, karena perilisan elang ini jarang dilakukan, jadi emang ada beberapa yang harus diperbaiki dulu nih. Ini pakai kawat dan juga pakai net. Udah aman semua kan ya ini? Yang atas itu udah aman? Ini Udah rapat semua. Oke, nah ini habituasinya udah dibenerin dan sekarang elangnya bisa dilepasin ke dalam sini. Kandang habituasi ini sekilas mirip seperti kandang rehabilitasi. Bedanya, kandang berhadapan langsung dengan zona rimba, yaitu zona yang berisi pohon alami sebagai habitat berbagai jenis elang, termasuk elang ular bido salah satunya. Nah, itu keluar dia. Pas. Akhirnya udah masuk ke habituasinya. Nah, kalau udah kayak gini kita tunggu selama 3 hari baru benar-benar elangnya ini bisa dirilis ke alam liar. Selama 3 hari ke depan, saya bersama tim Alobi dan BKSDA Bangka memilih untuk bermalam di sekitar Menumbing. Namun, kami tidak boleh terlalu dekat dengan kandang habituasi. Hal ini dilakukan agar pandangan elang ular bido bisa benar-benar lepas dari manusia. Sejuk juga di sini ya. Nah, ini kita nemuin lokasi yang pas nih. Soalnya di sini itu lumayan lapang dan ini cocok banget buat diriin tenda. Seharian menjelajah dari timur menuju ke Bangka Barat membuat energi kami terkuras. Tak lengkap rasanya kalau tidak menikmati ikan kelik sebagai bekal yang sudah saya siapkan. Setelah seharian berkegiatan, sekarang saatnya kita masak-masak nih. Nah, sekarang kita mau bikin ikan kelik asam pedas. Ikan kelik sulung merupakan salah satu spesies ikan air tawar endemik Indonesia. Biasanya ditemukan di rawa gambut di Pulau Sumatera. Meskipun ukurannya kecil, ikan ini memiliki daging yang lezat dan kaya akan nutrisi. Warna-warni di tubuhnya juga menambah nilai estetika saat disajikan. Kecium wanginya ya dari sana ya? Tercium harum. Terima kasih. Yuk makan. Ikan kelik ini ternyata kalau diolah kayak gini dagingnya itu benar-benar lembut tapi nggak hancur nih. Tuh enaknya, apalagi rasa kuahnya itu sangat meresap ke dalam daging. Pedas, gurih. Ikan kelik ini bukan cuma jadi penghuni rawa gambut, tapi juga berhasil menjadi penghuni perut saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.